Selamat datang, selamat sore. Sore ini kami dari Prodi Koreografi Inquiry tidak akan mempertunjukkan tari sebagai hasil akhir. Saya akan menunjukkan proses dan cara berpikir pertunjukan. Cara kerja Prodi Koreografi Inquiry di jurusan Tari Institut Seni Indonesia Surakarta. Kami bukan pabrik penari. Kami juga tidak semata-mata mencetak koreografer. Kami menyiapkan 3 profesi yang siap kerja, yang pastinya dibutuhkan industri seni pertunjukan hari ini. Sebagai dramaturg, sebagai skenografer, dan sebagai konseptor. Apa artinya? Sebagai dramaturg, lulusan kami akan membaca proses kreatif seperti menemukan kasus, merumuskan pertanyaan, mengolahnya dengan data-data termasuk latihannya, menyusun argumentasi artistik, menata alur hingga memberi umpan balik yang terukur. Dramaturg memastikan karya menjadi logis, komunikatif, dan pastinya berdasarkan riset. Kemampuan yang langsung terpakai di bidang ini, Koreografi Inquiry, ada di bidang teater, tari, film, festival, sampai ke brand experience. Sebagai skenografer, mereka merancang ruang sebagai data, seperti cahaya, bunyi, objek, dan tata letak yang tak hanya sekedar hiasan, tetapi alat bukti visual yang menguatkan gagasan. Hasilnya adalah panggung yang efisien, panggung yang aman dan berdaya guna. Dan pastinya kompetensi ini juga banyak dibutuhkan di panggung-panggung pertunjukan, konser, pameran, museum, bahkan event kreatif. Dan sebagai konseptor, Koreografi Inquiry menjaga integritas ide. Dari menyusun kerangka konseptual, memetakan konteks sosial dan budaya, dan merancang strategi presentasi serta kolaborasi lintas disiplin. Inilah peran yang mempersiapkan karir, dan pastinya ada di bidang-bidang kurasi, manajemen program, riset seni, dan pengembangan konten kreatif. Metode kami di Koreografi Inquiry berbasis pertanyaan, dilanjutkan dengan bukti, kemudian hipotesis, uji, temuan, dan pastinya hasil akhirnya adalah publikasi. Mahasiswa berlatih investigasi, bukan sekedar eksekusi, tetapi berpikir kritis, dan bukan sekedar mengikuti tren, tetapi mengutamakan kerja kolaboratif yang pastinya tidak bisa bekerja sendiri. Hasilnya, lulusan yang siap kerja dari kami adalah: 1. Menulis, mempresentasikan dosier karya yang meyakinkan, yaitu dokumen komprehensif yang merangkum argumen artistik, rencana kerja sebuah proyek pertunjukan misalnya, sehingga bisa dipahami, kemudian dinilai, diproduksi oleh pihak lain, dan pastinya dievaluasi juga oleh mentor, kurator, produser, sponsor, dan tim teknis lainnya. Yang kedua, mampu membuat peta dramaturgi untuk latihan dan pementasan, ketika mampu merancang skenografi ruang yang aman, efisien, dan pastinya estetik ataupun artistik.
mampu merumuskan konsep yang dapat diukur dan dievaluasi. Jadi, bila teman-teman semua, Anda semua membayangkan panggung ini adalah sebuah teka-teki, Prodi Koreografi Inquiry menyiapkan Anda untuk menyelesaikan teka-teki itu. Dramaturg yang membaca jejak, skenografer yang menata dengan detail olah TKP-nya, dan konseptor yang memastikan narasi yang disampaikan dan disaji menjadi besar dan utuh. Selamat datang di Prodi Koreografi Inquiry. Mari bukan hanya menonton gerak. Sekali lagi, mari bukan hanya menonton gerak, tetapi menyelidiki makna dan menyiapkan diri untuk bekerja di ekosistem seni pertunjukan yang nyata. Kasus tubuh, Prodi Koreografi Inquiry, jurusan tari, Institut Seni Indonesia Surakarta. Selamat menyelidiki, selamat menyaksikan. Terima kasih.
lagi berdenyut. Mereka bilang sebuah karya hilang dari sini. Tak ada penari, tak ada musik, tak ada cahaya. Hanya jejak lembut di lantai, bekas langkah, bayangan kain, dan aroma debu yang menyimpan ingatan. Aku menyelidiki bukan karena ingin menemukan pelaku, tapi karena aku ingin tahu bagaimana sebuah karya bisa hidup lalu menghilang. Kau yang pertama kali kulihat di tempat kejadian. Tubuhmu tidak berhenti menari. Bahkan di saat panggung kosong. Siapa sebenarnya kamu? Namaku koreografi. Aku bukan sekedar penari. Aku adalah tubuh yang menjelma menjadi pikiran. Seperti kata Leiben, gerak adalah manifestasi dari kehidupan batin. Setiap ayunan tangan setiap pergeseran berat badan adalah keputusan mental. Meminjam ungkapan Foster pada writing in the body. Tubuh nyata menulis, tubuh digital menjadi arsip atau gema. Aku menyusun bahasa dari sendi dan otot. Aku menulis dengan punggung. Menandai ritme dengan nafas. Dalam tubuhku ada logika, ada aturan tentang bagaimana kata-kata disusun agar mudah dipahami. Dan bahkan ada tanda baca. Jadi, gerak adalah bahasa. Ya, benar.
Foster. Kalian tahu Foster? Ya, Susan Foster menyebutnya writing in the body. Tulisan yang tidak dapat dibaca dengan mata, tapi dirasakan lewat resonansi. Gerak tidak pernah netral. Ia selalu menyimpan sejarah, gender, kelas, dan bahkan politik yang terpendam di dalam tubuh. Tubuh bisa berbohong, tapi gerak tidak. Ia selalu menyimpan kebenaran Yang tak sempat diucapkan. Kau itu diam, tetapi mendominasi. Kau tidak menari, tetapi mengapa benda-benda di sekitarmu seolah tunduk kepadamu? Apa peranmu sebenarnya? Namaku skenografi. Aku ruang yang bernafas. Tanpaku, tubuh tak tahu kemana harus bergerak. Aku memberi konteks pada gerak, warna pada makna, dan arah pada pandangan. Seperti kata Pamela Howard dalam What is Skenography, aku bukan hanya sekedar dekorasi. Aku adalah cara berpikir ruang, a visual dramaturgi. Seperti lampu yang menyala, seperti kain yang berkibar, adalah bagian dari teks pertunjukanku. Jadi, kau menulis tanpa kata? Ya, aku menulis dengan cahaya dan bayangan, dengan tekstur, jarak, dan keheningan. Aku membentuk atmosfer agar makna bisa bernafas. Aku menentukan apakah tubuh terasa terkurung, bebas, atau terancam. Dalam kasus ini, panggung telah kehilangan keseimbangannya. Ruang bukan lagi rumah, melainkan labirin bagi makna yang tersesat. Mungkin itulah awal dari hilangnya karya ini. Ketika ruang tidak lagi mendukung tubuhnya. Kau! Kau disebut sebagai otak dari semuanya. Apa sebenarnya motifmu menciptakan karya ini? Hei, lihat! Mereka memanggil kita. Ya, perkenalkan. Aku adalah konsep kekaryaan.
Motifku sederhana. Mencari kebenaran melalui bentuk. Dan kau tahu, aku lahir dari rasa ingin tahu. Dari kebutuhan untuk memaknai ulang realitas. Seperti kata Jun Dewe dalam Art as Experience, seni itu bukan objek, tapi pengalaman yang menghubungkan manusia dengan dunia. Aku adalah niat balik setiap gerak. Pertanyaan yang mengawali setiap ruang. Dan kesadaran yang menuntun setiap dramaturgi. Tapi mengapa akhir-akhir ini aku sering dilupakan? Banyak karya yang bergerak tanpa tahu mengapa ia harus bergerak. Mereka hanya berlari mengikuti bentuk tanpa menyadari bahwa bentuk hanyalah sisa dari gagasan yang belum selesai. Apakah itu artinya kau adalah pusat dari ini semua? Oh, jelas tidak. Kau salah. Aku bukan pusat. Namun, aku adalah poros. Tanpaku, karya bisa tetap hidup. Tapi tanpa arah. Aku adalah kompas. Bukan jalan itu sendiri. Berhenti! Siapa kau? Aku dramaturgi. Oh, dramaturgi. Kau penjaga waktu. Kau tahu bagaimana peristiwa mengalir dan berakhir. Apa sebenarnya peranmu dalam semua ini? Aku pengatur resonansi. Aku bukan hanya alur, tapi kesadaran atas peristiwa. Dalam pandangan Erika Fischerlich, dramaturgi adalah energi yang menghubungkan performer, ruang, dan penonton. Aku yang memastikan semuanya tidak hanya terjadi. Tetapi berarti. Aku menata ritme, menimbang kapan hening dibutuhkan, kapan ledakan emosi muncul, dan kapan penonton harus bertanya. Jadi kau semacam arsitek waktu. Ya, tapi waktu bagiku bukan kronologi, melainkan kesadaran yang dialami bersama. Aku memanggil penonton untuk ikut menyusun makna. Sebab dalam dramaturgi modern, penonton bukan penerima, melainkan rekan pencipta. Mungkin karya ini hilang karena Penontonnya berhenti mendengar. sekarang aku mengerti. Karya ini tidak mati. Ia bersembunyi di tubuh, di ruang, di ide, dan di waktu. Semua elemen menunggu untuk disatukan kembali. Seperti yang diungkap Leyben dan Foster. Aku tubuh yang berbicara melalui gerak. Aku menulis makna dengan cahaya. Kata Howard.
Tidak. Aku gagasan yang melahirkan pengalaman. Dengan yakin, Fisher dan Brice menyatakan bahwa aku jembatan antara peristiwa dan penonton. Dan aku adalah penelusur yang tersesat di antara kalian. Kini aku tahu, seni bukan untuk dipecahkan seperti kasus, tapi untuk dijalani seperti perjalanan. Jadi, Setiap karya hidup di dalam yang menyaksikannya. Ya, itu dia tadi. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk mahasiswa Prodi Inquiry. Silakan adik-adik mahasiswa Prodi Inquiry dari semester 1 sampai semester 3. Kemudian penanggung jawab program Bapak Dr. Eko Supriyanto MFA, silakan naik ke atas panggung. Sutradara dan penulis naskah Suroto MSN. Kepada pendamping Bapak Ibu dosen, Bapak Dwi Asmono SKR MSN, silakan ke atas panggung. Laras Wiswalendia MSN, Ninyoman Yulia Maheni MSN, Dwi Wahyudiarto SKR M.Hum, Sumaryatmi SKR M.Hum, Putri Novalita MSN, Nandang Wisnu Pamenang MSN, Agil Pramudia Wardana MSN, Mami Widyastuti SKR MSN, Evrida SSN MSN, Muhammad Nuraz Zariansyah MSN, videografer Esa Kawinarno SSN MM, Reza Ronsai, komposer Ucil Art Syndikat, lighting Surakartans Lighting and Art Club, soundman Ajang Gelar, show director Eko Supendi SKR MSN, Erdanang Cahyo Wijayanto MSN, dan Himas Wariska. Beri tepuk tangan yang meriah. Monggo Bapak. Silakan naik tangan ke atas semua. 3, 2, 1. Terima kasih semua untuk para pendukung. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab kepada Bapak Dr. Eko Supriyanto.